Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama saya, Heru Subono Arif. Dan saya Gipita senang sekali menjumpai Anda kembali. Hari ini pada hari Jumat penuh Ya, barokah. Jumat penuh penuh barokah. Rencananya sebenarnya hari ini akan ada peresmian kereta api cepat Cina ya, dari Jakarta ke Bandung ya Mbak ya. Tapi kalau lihat Mhm. ini bakal molor lagi ya kelihatannya kan, kalau Pak Luhut kan kemarin ngomong bahwa tanggal 8 Presiden Jokowi ini akan mencoba dan sekalian meresmikan gitu ya. Dan kalau Mhm. kita lihat pernyataan dari Kementerian Perhubungan, kelihatannya nggak bakal diresmikan hari ini ya, masih molor lagi. Jadi ini bolak-balik molor lah ini ya jadwalnya Mbak ya. Jadi jangan terlalu ojo ke susu. Nah, kalau Mhm. menggunakan istilahnya Pak Jokowi, saya kira topik itu menarik untuk kita kita bahas karena bagaimanapun juga kan rencananya muluk-muluk ini tentang yang mau dipanjang apa jalurnya diperpanjang sampai Bandung. Kalau Pak Luhut ngomong akan segera kerjasama dengan Cina lagi, sementara Menteri Mhm. Perhubungan bilang ini nanti diserahkan pada kabinet berikutnya, begitu. Artinya dia udah bukan tanggung jawab gue lagi loh ya kalau ada perpanjangan, kira-kira gitu. Di luar itu apa ya isu yang menarik Pak? Eh, Sepertinya kereta api cepat ini aja sudah cukup panjang nih Mas Irsu kita kalau bahas gitu ya. Karena ini memang banyak banyak apa namanya banyak dampaknya juga gitu ke depannya. Apalagi ini laporan dari Tempo sendiri mengungkap bahwa sumber-sumber dari dalam eh, kereta api cepat dan juga dari Kementerian Perhubungan gitu ya. Dan bahwa target dari jumlah penumpang itu sepertinya akan diturunkan di awal operasi ini menjadi hanya sekitar sepertiganya Mas Irsu. Ini Ya. luar biasa banget loh ini Dan dampaknya. ini katanya masa berlakunya atau konsesinya ini jadi 100 tahun, Mbak. Jadi tadinya 80 tahun kan disebutkannya ya. Kan ini konsesinya 100 tahun. Kita bayangin teknologi 100 tahun itu kan udah akan mengalami lompatan yang luar biasa banget kayak ya. Kita ingat kalau kira-kira 100 tahun itu berarti dari sekarang berarti tahun 1923 ya. Mhm. Ya, bayangkan 1923 itu Indonesia itu 2023. Hah? Oh iya, pada waktu 100 tahun yang lalu gitu ya. Lalu ya 100 tahun yang lalu Ya. 1923 itu kan Indonesia itu belum belum apa-apa ya. Saya nggak tahu udah ada jalur kereta atau belum, atau masih ramalan Joyoboyo gitu bahwa negara ini nanti akan ada Nuswantoro akan dikalung Yosi gitu. Itu kan itu berarti katanya rel kereta itu. Kereta. Ya, apakah bayangkan kalau itu konsesi 100 tahun itu negara lain udah bikin teknologi macam-macam, kita masih berputar dengan kereta api cepat. Bayangkan, kan nggak masuk akal banget ini. Iya, Keretanya ini betul-betul sepertinya kalau seandainya konvensi menjadi tadinya kan 50 tahun Mas Ersu dan bos. kemudian iya tadinya 50 tahun terus kemudian karena target gitu ada perubahan target nanti kita bicarakan lebih detail lagi ya kemudian berubah menjadi 80 tahun dan kalau seandainya memang benar akan diubah lagi menjadi 100 tahun ini luar biasa karena masa-masa apa ya masa berlaku dari prasarananya sendiri kekuatannya itu hanya 100 tahun, Mas Ersu. Jadi prasarana itu seperti stasiun, gedung, bangunan, rel, apa dan sebagainya. Itu dibangun dengan prediksi kekuatannya itu akan aman selama 100 tahun. Jadi kalau seandainya memang konsesinya 100 tahun, ketika diberikan, itu sudah tidak bisa apa-apa lagi Ya, yang prasarana dibangun masih sekarang. itu wacana ya. Tapi kalau kesepakatannya Mhm. tetap 80 tahun ya, rencananya gitu ya. Iya, Ya, iya. Kalau kalau berdasarkan makanya ini kalau seandainya memang penumpangnya ini hanya ditargetkan sepertiganya. Tadinya kan bisa pada diperpanjang lagi tahun gitu kan. Ya, kalau di sepertiga berarti diperpanjang lagi kan masanya kan gitu konsesi kan. iya, tadinya tadinya pada tahun 2017 itu berdasarkan pengajian dari ITB itu kan dipakainya dulu awal ketika akan dibangun itu dari ITB dan kemudian dari pengkajian tersebut eh, targetnya itu adalah 61.000 penumpang per hari. Hmm. Terus kemudian pada berikutnya begitu Mas Irsu tahun yang lalu itu kemudian 2021 sebetulnya ya ketika terjadi pandemi lah. Terus kemudian kan diprediksi bahwa ke pandemi kita belum tahu kapan akan berakhir sehingga kemudian menggandeng pihak UI untuk melakukan pengajian lagi begitu ada sebuah lembaga di sana dan kemudian turun menjadi 31.000
per hari. Nah, sekarang ini diperkirakan itu targetnya itu akan turun lagi menjadi sepertiganya. Artinya menjadi hanya 10.000. Nah, kalau tadinya di awalnya itu konsesinya 50 tahun menjadi 80 tahun, ya wajar kalau seandainya sekarang kita berhitung, wah konsesinya akan bertambah berapa lagi nih? Karena ketika dari 50 tahun menjadi 80 tahun, itu dasar-dasar perhitungan itu adalah antara lain soal target penumpang yang jauh menurun menjadi hanya 50% tadi, dan sekarang turun lagi, diperkirakan hanya sekitar 10.000. Ini luar biasa. Oke. Tapi di luar itu saya kira soal soal perempuan yang mempersekusi Bung Rocky di Mabes Polri itu katanya masih ramai di media sosial, Mbak ya. Iya, iya, itu masih ramai sekali ya Mas Hersu ya. Jadi kemarin kan memang itu menjadi viral ya. Karena memang si pelaku ini begitu Mas Hersu, kalau seandainya kita melihat ke belakang-belakangnya ini sudah sering melakukan demo begitulah ya. Dan salah satunya juga yang kalau saya amati demo yang sebelum-sebelumnya itu dia dilakukan di rumah Bang Rocky Gerung itu yang di Sentul ya. Kalau kita melihat rumahnya itu yang di Sentul, dan itu ada beberapa kali kan demo di sana. Tapi yang jelas itu yang terjadi itu yang merupakan rekaman yang di mana dia menendang pintu gerbang dari tempat rumah Rocky itu. Terus kemudian yang dia unggah sendiri di akun media sosialnya, saya lihat salah satunya itu di Facebook begitu ya. Dia mengunggah itu tampaknya dia bangga sih yang mengunggah itu Mas Hersu, itu berupa video. Ada 2 video begitu, dan salah satu videonya tersebut dia mengatakan begitu bahwa ya kami juga baru saja tadi menyembelih ayam, dan menyembelih ayam itu sebagai salah satu begitu simbol bahwa itulah yang akan terjadi pada Rocky kalau seandainya dia tidak ditangkap gitu. Jadi intinya menangkap Rocky itu adalah justru untuk menyelamatkan Rocky, karena kalau seandainya tidak, maka dia bisa ditangkap oleh orang gitu yang tidak diketahui siapa, dan kemudian akhirnya bisa berakhir secara fisik berakhir seperti ayam tadi. Ini luar biasa simbol-simbol seperti ini, dan kemudian ini dipertontonkan. Ini sudah, kalau saya melihat sudah masuk ke wilayah ancaman Mas Hersu kalau seandainya mengatakan demikian. Apalagi kemarin pada rekaman begitu ya, video yang juga diunggah salah satunya oleh Sahroni, juga diunggah kalau di Twitter banyak sekali Mas Hersu yang mengunggah begitu ya, para pegiat media sosial. Itu kemudian di situ kan terlihat betul gitu ya, karena ada beberapa angle gitu, rupanya ada beberapa yang merekam, dan salah satu angle itu memperlihatkan dia memang menyentuh secara fisik, yaitu berupa mendorong begitu secara emosional. Saya rasa itu sebetulnya kalau seandainya dari Bang Rocky itu mau melakukan pelaporan begitu ya, itu sudah masuk ke dalam kategori yang bisa dilaporkan dan diproses secara hukum. Saya rasa demikian. Tapi saya melihat karakter dari Bang Rocky ini, dia tidak akan melakukan Ya. tersebut. Walaupun sebenarnya itu kan mendorong, dan kalau nggak dihalang-halangi mungkin Oh iya. akan lanjut aksinya itu gitu ya. Iya, betul, betul. Dan dia memang beberapa kali saya lihat dari beberapa berita Mas Hersu memang sering melakukan demo begitu ya. Namanya Novi ini, Novi siapa panjangnya ya Mas Hersu ya? Noviana Kurniati ya. Kurniati ya, Noviana Kurniati. Dan kemudian juga ada temannya lagi laki-laki yang disebut sebagai leader lah, sebagai pimpinan dari, kalau tidak salah nama organisasinya Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung, kurang lebih demikian ya. Saya tidak begitu. Organisasi yang baru dibentuk aja lah pokoknya itu ya. Iya betul, ini saya rasa juga bukan organisasi yang kemudian secara hukum ini resmi begitu ya, artinya perkumpulan itu, dan kemudian juga ada laki-lakinya yang sebagai pimpinan kalau tidak salah, bernama Oscar siapa saya lupa, Oscar Landung atau siapa begitu Mas Hersu. Dan ini kelompok ini memang sering melakukan aksi seperti itu, terutama ketika Bang Rocky ini kemudian ada diksi bajingan tolol itu yang dipersoalkan, dan sekarang memang juga diperiksa untuk masalah itu gitu. Jadi ini bukan orang baru lah kalau kita melihat Mas Hersu. Ya, dan kalau kita lihat ini kemarin unjuk rasanya, aksinya lah, bukan hanya unjuk rasanya di Mabes Polri ini well prepare banget ya, karena ada kaos yang tadi Anda sebut itu Gerakan Nasional Tangkap, seragam semua kaosnya ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Dan kemudian juga unggahan-unggahan sebetulnya yang dilakukan oleh Novi ini sudah banyak sekali Mas Hersu. Jadi
itu baik disebar lewat media sosialnya dia maupun saya nggak tahu disebar lewat mana karena ini berseliweran begitu ya. Tidak hanya yang kemarin kemudian secara fisik bersentuhan dan kemudian juga yang demo di tempat Rocky Gerung karena dia ini kan juga bacalek ya, bacalek untuk wilayah Cianjur, wilayah wilayah mana tuh Mas Irsu? Ya, Cianjur, dia DPRD 2 ya, jadi ya, dia. DPRD 2 ya. Nah, eh, saya rasa kita harus berhati-hati ya kalau seandainya ada pilihan caleg yang seperti ini dari partai manapun lah. Tapi kalau seandainya sudah memberikan gambaran baru menjadi bacalek saja sudah perilakunya seperti ini begitu dan kemudian nanti kita membayangkan kalau seandainya dia menjadi caleg seperti apa itu suara netizen yang sekarang banyak banyak apa mengemuka di media sosial. Jadi minta supaya hati-hati ini ditandai begitu dan kemudian juga kita kedepannya kan menginginkan tidak adanya pembelahan, inginnya ada kedamaian dan sebagainya, tapi narasi-narasi yang dipertontonkan itu seperti itu dan kita melihatnya itu jauh sekali dari kata demokrasi ya, walaupun dia berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan saya rasa ini jauh sekali dari apa yang dilakukan oleh Mbak Puan sekarang. Jadi ini si Bacalek ini, si Novi ini, saya rasa beda sekali dengan kalau Puan kita akhir-akhir ini melihat itu kan ada transformasi di dalam Oh diri ya, nah, Puan ya, dia sopan, terus kemudian dia berusaha sama pada wartawan banyak senyum ramah. gitu. Ya. Iya, kepada wartawan pun ramah ketika ditanya, padahal pertanyaannya sering tajam, sering apa dia berbeda gitu. Kita sebelumnya Mbak Puan ini lebih dikenal dengan mematikan mic begitu kan. Dan Jadi jutek, tampangnya jutek dan gitu. ya dan jutek apalagi ketika dulu ada video dia melempar kaos gitu kepada sebenarnya bukan kepada konstituen tapi kepada pengawalnya atau ajudannya yang kemudian diklarifikasi begitu karena rekamannya di situ terlihat jutek klarifikasi dia mengatakan bahwa sebetulnya saya tidak marah kepada konstituen atau siapapun tapi justru ingin supaya itu dibagikan dengan cepat ayo cepat begitu. Nah terus kemudian kalau sekarang kita jarang melihat bahkan tidak melihat wajah Mbak Puan itu yang jutek lagi kayak dulu. Jadi Ya, kita kemudian ya. Dan sebagai ada politisi pendewasaan yang tidak ya. revolusi tapi tidak evolusi tapi revolusi gitu ya. Dan Cepat lebih sekali. luas ya sebagai politisi ya, bisa ketemu siapa saja termasuk ketemu AHY. Bayangkan Bu Mega Iya. hubungannya dengan Pak SBY seperti apa, dianggap udah nggak bakal patah arang, nggak bakal ketemu gitu. Dia bisa dengan santai ketemu gitu ya, dan pada lawan-lawan politik juga bisa santai begitu. Nah, saya tidak tahu apakah sudah ada pernyataan resmi dari PDIP Mbak soal ini, soal bacaleknya yang kemarin memperkusi Bung Rocky ini. Saya belum melihat ya Mas Ersu. Barangkali kalau kita cari sekitar, saya tidak tahu apakah sudah ada atau belum. Tapi sejauh ini saya belum melihat. Biasanya kalau seandainya sudah ada begitu, kemudian ada yang mengunggah atau apa begitu. Ya, ini merugikan loh ya buat PDIP ya, Ya, Mas. merugikan. Aksi-aksi semacam itu kan, karena gini, mungkin saja ini atau ya kita bisa simpulkan ini bukan kebijakan PDIP katakanlah gitu ya, karena secara Mhm. resmi tidak ada pernyataan itu, tapi orang kemudian tidak bisa melepaskan posisi dia sebagai bacalek PDIP kan, yang kan itu jadi kan Betul. PDIP bakal kena getahnya nih kalau hal-hal semacam ini dibiarkan gitu, tidak ada tindakan. Apalagi saya baca di media sosial reaksinya luar biasa ya, orang menyatakan tenggelamkan ini partai dan sebagainya gitu-gitu loh. Iya, reaksinya kepada PDIP Mas Ersu. Padahal Ya, ini mungkin yang melakukan ini hanya segelintir orang. hmm, Terus segelintir orang ini kemudian dia kemana-mana pakai baju merah dengan lambang kepala banteng moncong putih begitu di bajunya. Dan kemudian ketika dia memakai baju itu dia membuat narasi-narasi yang merugikan kepada PDIP. Kalau saya sendiri melihat apakah dia pernah ikut sekolah kader gitu ya, sekolah hmm. partai di PDIP? Saya rasa belum tentu juga begitu kan. Nah, jadi dalam hal ini yang banyak dirugikan adalah PDIP. Saya tidak tahu bagaimana langkah PDIP terhadap kasus ini. Tapi kalau saya melihat nih sejauh ini semacam premanisme sih Mas Ersu. Yes, oke. Oke, kita balik ke kereta api cepat ya. Jadi ini kayak Mhm. undur-undur nih jadinya ya, bukan kereta cepat ya, terutama operasionalnya sih ya. Karena ingat ini sebenarnya berkali-kali mundur ya kereta ini Mbak ya. Ini kan menunjukkan betapa betapa amburadulnya lah kalau kita menggunakan istilah itu. Istilahnya siapa itu Pak Tiko ya yang menggunakan istilah.
Iya, iya. Cara BUMN itu ya yang menggunakan istilah itu. Oh, kalau beliau menggunakan istilah stupid ya waktu itu ya. Iya, iya, iya. Ya, stupid karena memang ada dua stasiun, yaitu di mana stasiun Karawang dan stasiun Tegaluar. Ini kan stasiunnya ada di Halim, kemudian Karawang, kemudian Tegaluar, dan yang terakhir, oh Padalarang ya, terus Orang kemudian gitu ya. Tegaluar. Begitu. Tapi dua stasiun itu, yaitu Karawang dan Tegaluar ini ternyata stasiunnya belum memiliki akses kepada jalan tol atau jalan raya, begitu. Dan rupanya sekarang ini baru akan dibangun, ada pernyataan baru-baru ini Mas Hersu dari PUPR yang mendapatkan mandat begitu ya untuk melakukan pembebasan lahan dan sebagainya, dan kemudian baru akan dibangun pada akhir tahun. Jadi pada akhir tahun 2023 ini begitu. Jadi ya wajar kalau kemudian Pak Tiko bilang bahwa ini stupid begitu ya. Masa ini kan bukan sesuatu yang kecil. Ini adalah sesuatu yang besar. Sebuah akses jalan raya begitu ya. Itu kan sesuatu yang besar yang tentunya sudah masuk ke dalam apa namanya perencanaan begitu, dan Oh, kemudian lompat pagar ya Mbak orang ya kalau nggak ada jalan gitu ya. Nggak iya, istilah. tapi stasiunnya dibangun, dan stasiun itu saya rasa stasiun kereta cepat loh. Hmm. Pasti canggih Mas Hersu. Di situ dimana kalau saya sih membayangkan di misalnya stasiun kereta di luar negeri saja begitu ya, kemudian di situ ada gerai-gerai begitu. Kalau zaman dulu ada gerai koran apa dan sebagainya, majalah dan sebagainya, tuh kemudian ada ruang tunggu VIP, terus kemudian kayak seperti macam di bandara lah begitu kalau untuk stasiun sebuah kereta cepat, beda dengan kereta biasa yang reguler begitu. Kemudian di situ ada kafe-kafe dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar kita membayangkan stasiun yang kecil, kita sekarang melihat stasiun untuk KRL saja kan sudah nyaman begitu ya. Di situ kafe-kafe kita suka bisa bikin pertemuan di situ, janji untuk bertemu di situ. Nah, ini ketika itu dibangun stasiunnya dengan seperti itu dan kemudian aksesnya tapi ke jalan dan ke jalan tol itu tidak ada, ini menjadi sesuatu yang apa ya sebenarnya lelucon begitu ya. Kalau kalau untuk marah itu kayaknya udah lewat. Jadi lucu-lucuan aja, aneh gitu. Oke. Nah, ini soal peresmian, Mbak. Kan ini belum lagi ngomong rencana sebelumnya. Pada waktu Ya. itu Pak Luhut kan menyatakan bahwa ini akan jadi kado istimewa untuk bangsa Indonesia yang ke-78 gitu dan akan diresmikan tanggal 18 Agustus kan. Kemudian molor lagi dan kemarin sebelumnya Pak Luhut menyatakan bahwa itu tanggal 8 September ini yang akan diresmikan. Hari ini ya artinya ya. Tapi ternyata kelihatannya juga gagal lagi dan karena seperti itu tadi ya izin operasinya saja belum ada ya kalau nggak salah ya baru mau diajukan ya baru mau diterbitkan dari Kementerian Perhubungan kan. Iya, betul. Jadi terutama izin operasi ini berkaitan dengan prasarana ya Mas Ersu. Prasarana itu sebetulnya juga termasuk stasiun dan akses itu tadi. Tapi kan itu tidak bisa dibikin dalam jangka waktu secara kilat begitu kan. Jadi memang tetap ada kekurangan. Nah, kita pernah membahas ini dulu kalau seandainya kereta cepat itu sebuah transportasi yang apa yang elit begitulah ya Mas Ersu, dan juga mendapatkan pengakuan internasional. Setidaknya sebuah negara kalau dia bisa membangun sebuah kereta cepat itu kemudian dia menjadi menaikkan level dari negara tersebut dalam bidang transportasi begitu, dan kemudian juga sertifikasi atau penilaian-penilaian itu juga bisa dilakukan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri begitu. Tapi saya rasa ini akan menjadi agak sulit kalau mendapatkan pengakuan seperti itu, mengingat yaitu masalah soal akses itu tadi, aksesibilitas begitu. Karena tidak hanya keretanya saja, tidak hanya relnya saja dan keamanannya saja, tapi faktor-faktor penunjang lainnya itu juga dinilai begitu. Dan saat ini pun sebenarnya sudah beberapa kali ya ini untuk pengunduran dari operasional. Yang pertama dulu sebetulnya tahun yang lalu targetnya adalah bulan Juni tahun 2023. Kemudian mundur menjadi bulan Agustus begitu. Bulan Agustus 18 Agustus yaitu bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia sebagai kado kepada rakyat Indonesia. Kemudian mundur lagi Pak Luhut akhir Agustus mengatakan bahwa akan diresmikan tanggal 8 September. Tapi ternyata kemarin pada tanggal 5 memang ada pernyataan dari pihak Kementerian Perhubungan itu belum bisa mengeluarkan semacam sertifikasi kelayakan operasi lah. Jadi izin operasionalnya itu belum keluar Mas Ersu. Dan mereka pun masih berharap bahwa sebelum tanggal 1 izin operasional sudah dikeluarkan, ya tentu saja seperti itu. Masa mau diresmikan oleh Pak Jokowi pada tanggal 1 Oktober begitu dan tapi izin operasionalnya belum ada, itu nanti malah menjadi masalah hukum lagi begitu. Ini kan agak aneh bener ya antara satu menteri dengan menteri lain ucapannya beda-beda begitu kan. Ini kan menunjukkan ya nggak kaget kalau kemarin tuh Pak Tiko ngamuk-ngamuk karena kelihatannya antar
antar lembaga, antar BUMN yang membangun pun juga nggak akan ada koordinasi. Lah antar level menteri aja kan sebenarnya lebih mudah ya, di level pimpinan aja nggak terkoordinasi kan yang satu ngomong tanggal sekian, yang satu ngomong sekian. Jadi mana siapa yang bisa kita pegang di negara ini? Iya, ya memang mungkin karena memang ketika pembangunannya pun ini sudah terjadi banyak masalah. Saya rasa Ya, sih begitu ya Mas Ersu. Dan kemudian kalau seandainya Pak Luhut mengatakan sesuatu, siapa sih yang berani apa namanya menolak begitu, ke saya rasa sih begitu. Barangkali juga Pak Luhut eh, tidak terlalu paham mengenai detail gitu untuk operasionalnya. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini Mas Ersu, selain ketidaksesuaian antar lembaga, itu adalah juga masalah target dari penumpang. Saya rasa ini nanti ke belakangnya itu domino efeknya ini akan panjang Mas Ersu. Karena kalau kita lihat laporan dari koran Tempo ya yang baru saya baca, itu ada sumber di kereta api dan juga di Kemenhub begitu yang mengatakan bahwa ini kemungkinan target dari operasional kereta cepat ini, target untuk penumpangnya itu turun sepertiga. Nah, kita tahu ya pada tahun 2017 itu kan semua semua apa proyek itu kan memang harus ada visibility study gitu atau apa studi kelayakan lah begitu. Nah, studi kelayakan soal penumpang ini yang awalnya dulu dilakukan bekerja sama dengan sebuah lembaga pengkajian di ITB, dan hasilnya adalah kelayakannya untuk investasi sekitar berapa sih, 83 atau 84 triliun ya. Ini investasi Indonesia dan pihak Cina begitu, B2B ketika itu kan, business to business belum itu. naik lagi ya, sebelum naik Iya, lagi. ini awalnya nih, masih awalnya. Ketika ada sebuah proyek dengan begitu, kemudian apa dengan harga tiket diperkirakan, awalnya itu kan memang ada harga tiket yang VIP begitu ya, itu di atas 500, kemudian first class itu sekitar 350, kemudian ada second class atau untuk regulernya itu sekitar 150, 250 begitu kan dulu. Saya tidak tahu untuk sekarang diputuskannya akhirnya berapa ya. Tapi dengan berbagai variabel itu, maka kemudian ketika itu berdasarkan lembaga pengajian dari ITB tersebut, target penumpang yang layak adalah 61.000. Itu tahun 2017. Kemudian pada tahun 2021 ketika terjadi pandemi, di mana orang tidak bergerak sama sekali, orang tidak memakai transportasi, dan kemungkinan ketika itu sudah diprediksi bahwa ini mungkin nanti sesudah pandemi baru bisa di apa resmikan, dan setelah itu kita tidak tahu mobilitas orang akan seperti apa. Nah, dalam rangka itu kemudian dilakukan visibility study lagi, kali ini menggandeng lembaga pengkajian dari UI begitu, dan hasilnya turun 50% menjadi 31.000 penumpang per hari begitu Mas Hersu. Dan kemudian sekarang ini untuk awal pengoperasian kereta cepat ini kabarnya kemungkinan ya akan diturunkan menjadi hanya sepertiga. Kalau dari sekitar 31.000 sepertiga mungkin hanya sekitar 10.000 begitu Mas Hersu targetnya. Tapi ini kemungkinan berkaitan dengan apa rangkaian kereta yang ini kan ada berapa puluh sekian gitu rangkaian kereta ya. Untuk awal-awalnya ini kan baru akan berapa belas begitu yang akan dioperasikan. Barangkali berkaitan dengan itu, dan kemudian pada bulan Januari tahun 2024 seluruh rangkaian itu sudah bisa dioperasionalkan. Tapi kalau kita melihat kenyataan di lapangan dan tidak adanya ketegasan soal ini, apakah target jumlah penumpang itu direvisi dan kemudian sampai kapan akan direvisi, itu tentu membuat kebingungan buat kita. Kalau saya sih terutama karena saya salah satu orang yang senang naik kereta begitu ya Mas Irsu. Jadi bertanya-tanya begitu. Jadi ingin lebih tahu detail mengenai masalah ini. Karena sebelum-sebelumnya aja berbagai target soal itu tadi, soal konsesi, terus kemudian break even point atau balik modalnya tadinya 40 tahun direncanakan gitu, kemudian konsesi dia dimundur begitu ya, tadinya 40 tahun, kemudian tadinya 50 tahun, maaf, kemudian naik menjadi 80 tahun karena memang ada pembengkakan biaya itu tadi sebesar 18,5 triliun. Nah, di mana kita kemudian berutang lagi kepada Cina begitu sebagian dari biaya tersebut. Yang sempat ramai juga karena Cina menginginkan agar sebagai jaminan adalah APBN kita begitu kan. Ya, itu tadi Mas Ersu. Kedepannya ini tampaknya masih banyak pertanyaan mengenai operasional dari kereta cepat ini. Ya, tapi yang jelas begitu nanti kereta api cepat ini beroperasi, berarti kereta api yang reguler yang selama ini melayani Bandung itu dimatikan ya Mbak ya, disutik mati begitu ya, dan akan digunakan untuk jalur kereta pariwisata katanya begitu ya rencananya ya untuk itu ya. Iya, iya. Nah, kalau menurut Erick Thohir memang seperti itu. Jadi
dia berharap bahwa penumpang kereta dari kereta cepat, penumpang dari Argo Parahyangan yang selama ini menjadi kereta yang rutin melayani perjalanan dari Jakarta Bandung dan sebaliknya itu lama-lama akan dijadikan semacam kereta pariwisata lah begitu Mas Hersu. Dan jadi semuanya nanti penumpang dialihkan secara perlahan, mereka akan ikut naik ke kereta cepat ini begitu. Dan pertanyaannya sekarang adalah Argo Parahyangan saja, Mas Hersu, yang tarifnya lebih murah. Memang jangka waktu perjalanannya atau durasi waktu perjalanannya itu lebih tinggi ya dari kalau kereta cepat ini kan direncanakan hanya 50 menit gitu. Jadi sekitar sementara kalau untuk untuk Argo Parahyangan lebih panjang begitu. Nah, disuntik mati dan kemudian pertanyaannya adalah kereta api Argo Parahyangan sendiri selama ini jumlah penumpangnya itu hanya berkisar antara 10.000 sampai 15.000 Ya, begitu. Dengan rata-rata 12.000 lah begitu katanya. Jadi kalau seandainya ini pun beralih mereka semuanya taruhlah 100% beralih, berarti penumpang dari kereta cepat pun hanya sekitar 10 sampai 15.000, jauh sekali 50% di bawah dari target itu tadi yang 31.000 per targetnya hari. dari revisi juga gitu Iya, ya. target yang sudah direvisi juga dari 61.000. Nah, ini kita bayangkan, akhirnya itu untuk balik modalnya, untuk break even point atau BEP itu akan butuh waktu selama berapa tahun lagi begitu. Dan kemudian sekarang pun sudah ada wacana, ketika kemarin Pak Luhut mencoba bersama Perdana Menteri Cina Li Qiang begitu, dan kemudian dinyatakan di situ Pak Luhut bahwa Pak Jokowi ingin memperpanjang jalur kereta api cepat ini sampai ke Surabaya, dan katanya tanggapan dari Perdana Menteri Li Qiang tersebut positif bahwa Cina akan ikut serta dalam pembangunan proyek tersebut. Dan menurut Pak Erick Thohir memang sepertinya direncanakan sebaiknya adalah Cina yang akan masuk ke sana begitu, karena ini merupakan suatu rangkaian. Jadi sudah ada pengalaman antara Jakarta Bandung pembangunannya, dan kemudian akan lebih baik kalau seandainya untuk yang selanjutnya dengan pihak yang sama. Sementara kalau dari Jepang dan juga investasi dari pihak Indonesia sendiri itu ke LRT, dan kemudian kalau dari Jepang itu untuk jalur kereta api yang lainnya begitu. Ya. Ini kan beda sekali seperti kita sebut tadi. Kalau Menteri Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, dia menyatakan bahwa untuk nanti pembangunan di pembangunan yang Bandung Surabaya itu akan digarap oleh kabinet yang berikutnya. Sementara kalau Pak Luhut kelihatannya udah mulai menggarap sekarang. Gitu. Apakah Pak Luhut yakin bahwa ini kabinet berikutnya itu bukan bagian dari pemerintahan yang sekarang gitu kan, itu jadi menarik. Ya. Iya, kita tahu Pak Luhut kan, ya kita tahulah Pak Luhut sepertinya kalau akhir-akhir ini ya lebih dekatnya kepada Pak Prabowo begitu kan. Hmm. Sementara Pak Prabowo kan akan melanjutkan program dari Pak Jokowi yang selanjutnya. Betul. Jadi saya rasa wajar saja juga kalau seandainya Pak Luhut kemudian berangan-angan begitu ya, bahwa untuk yang berikutnya itu juga tetap menggandeng Cina, dan kemudian akan tetap dilanjutkan di investasi dari Jakarta Bandung dan kemudian sampai ke Surabaya. Tapi saya bisa bayangkan dengan amburadulnya yang sekarang ini terjadi ya Mas Hersu, seandainya ini dilanjutkan, apakah ini menjadi pelajaran ataukah itu akan terjadi hal yang sama lagi berikutnya? Dan investasi yang ini loh, sekarang ini kan harusnya dihitung ulang. Ada seorang guru besar transportasi dari UI ya, saya lupa namanya, mengatakan bahwa ini seharusnya dihitung ulang Mas Hersu, semua komponen biaya ini, karena kalau seandainya tidak nanti akan menjadi pengamat, maksud saya ada pihak guru besar transportasi dari UI itu mengatakan soal keamanan dari kereta ini, dan kemudian ada seorang pengamat juga yang meminta agar ini dihitung ulang gitu, agar jangan sampai ini menjadi alasan bahwa nantinya meminta semacam biaya begitu dari APBN atau keringanan untuk tes dan sebagainya. Karena bisa saja kalau seandainya ini memang tidak mencapai target yang diharapkan, kemudian membayar hutang itu dari mana, Mas Erso? Betul. Iya. Ya, apalagi sekarang kan kalau tadi Pak Jokowi menyatakan ini B2B gitu ya, Pak Jokowi sudah mengubahnya itu dengan menggunakan APBN. Jadi mau nggak mau ya pasti utangnya yang akan membayar itu adalah rakyat melalui APBN. Ini memang kelihatannya harga untuk keinginan untuk memiliki kereta api cepat itu jadi apa ya, biayanya kok jadi pemerintah harus membayar mahal gitu. Dan saya itu lagi jadi mikir ya, sebenarnya targetnya membangun kereta api cepat itu apa ya, kan biasanya kan pembangunan itu kan adalah bagian dari servis pemerintah kepada publik begitu.
Kalau Hmm. ini kelihatannya lebih pada keinginan pemerintah untuk membangun dan publik diminta untuk mau nggak mau terima pembangunan itu. Kan gitu yang terjadi pada kasus kereta api cepat ini, Mbak Agi. Iya, betul sekali. Dan kemudian kenapa visibility study itu kemudian berubah, tapi berubahnya banyak sekali. Oke lah, misalnya ini faktor pandemi gitu ya Mas Hersu. Tapi kan sekarang pandemi sudah berakhir. Bahkan pemerintah mengatakan mobilitas rakyat Indonesia sekarang itu sudah jauh lebih besar ketimbang bahkan sebelum pandemi. Ini artinya apa? Artinya ekonomi itu bergerak. Dan bahkan pertumbuhan ekonomi kita termasuk yang paling baik di dunia. Kalau seandainya itu terjadi, maka target penumpang tidak perlu diturunkan gitu. Walaupun nanti sesudah sesudah semua train set tersebut sudah berjalan gitu, rangkaian kereta api sudah 100% berjalan semua yang ada, itu tetap tidak boleh target penumpang itu diturunkan. Karena kalau tidak ya seperti kata Mas Hersu tadi, apakah kemudian konsesinya diperpanjang, itu sudah konsesi 50 tahun saja kita membayangkan teknologi 50 tahun yang akan datang, apakah teknologi kereta cepat ini masih dipakai. Padahal kita tahu seperti IKN saja itu dikatakan bahwa nanti di sana akan sudah mulai ada mobil terbang. Kan katanya demikian. Nah, kita di sini apa seharusnya sudah kereta terbang begitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan besar Mas Hestu, dan kemudian kalau soal itu tadi untuk apakah rakyat betul-betul membutuhkan, saya rasa itu tadi, karena ini faktor memang di negara kita ini masalah SDM, pembangunan SDM, pendidikan, dan sebagainya, itu masih belum dilihat betul-betul sebagai faktor penentu dari masa depan kita. Jadi yang digaungkan hanya soal Indonesia Emas 2045, dan kemudian soal bonus demografi dari anak-anak muda Indonesia yang akan menggelembung dan waktunya hanya tinggal 13 tahun, seharusnya yang digenjot itu di situ, Mas Hersu. Bukan masalah kereta api cepat ini yang dananya terlalu besar untuk dipertaruhkan, dan kemudian kita khawatir juga belakangan-belakangan kalau target penumpang ini tidak dikembalikan kepada 31% berdasarkan studi kelayakan tadi, maka kita khawatirnya akan ada gangguan kepada APBN kita karena akan diminta untuk menomboki itu begitu. Yes, oke. Saya kira ini uncertainty ya. Kita jangan terlalu optimis dulu lah bahwa tanggal 1 Oktober, dan supaya nggak terlalu kecewa bagi mereka-mereka yang pengen benar-benar cepat coba kereta api cepat ini, karena molor itu udah bagian dari part of the part of the story-nya dari kereta api cepat ini. Ini bukan berarti kita menolak kemajuan ya. Oh Kita enggak. sungguh senang sekali kalau seandainya memang pemerintah ini membangun banyak sekali di era Pak Jokowi ini kan banyak sekali kemajuan soal infrastruktur. Tapi yang kita masalahkan adalah manfaat, kegunaannya, kebutuhannya. Itu kan membangun manusia saya rasa jauh lebih penting. Membangun sarana di desa kita masih banyak loh Mas Hersu, di mana anak-anak sekolah itu harus memakai semacam rakit karena sekolahnya itu ada di pulau yang lain begitu. Kan kita negara kepulauan dengan ribuan pulau begitu. Tidak semua pulau itu ada sekolah. Dan kemudian di mana masih naik sebatang bambu, dan kemudian peristiwa anak-anak itu tercebur, terbawa arus air dan sebagainya, apalagi belum lagi kalau di musim hujan. Kemudian jembatan darurat tidak layak disebut jembatan sebetulnya ya, itu kemudian terbawa banjir dan sebagainya sehingga berminggu-minggu mereka tidak bisa sekolah. Masalah-masalah ini tampaknya dari pusat kan, oh itu masalah bupati, masalah Pak Camat, masalah dari gubernur setempat. Nah, seharusnya ini kan dikelola secara bersamaan begitu Mas Hersu. Jadi jomplang sekali kalau ada kereta cepat tapi di tempat lain orang hanya sekedar untuk menyeberang saja tidak bisa gitu. Yes, oke. Oke, Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini ya. Mhm. Kita ketemu lagi kita pekan depan ya. Wah, kayak Oke. jauh banget pekan depan tuh. Pekan depan tuh awal pekan, maksudnya hari Senin gitu ya. Mhm. Sampai ketemu lagi. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas.